Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu dalam jalur online ini dengan dual mode system, hibrid dan tatap muka. Kami akan mempelajari ilmu sosial dasar. Semoga materi ini menjadi materi yang mampu mencerahkan kami, memberikan kami pengetahuan tentang kehidupan sosial dan bagaimana memahami ilmu sosial dasar seturut kehendak-Mu. Semoga doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Baik, ini materi pula akan saya berikan ya. Jadi untuk rencana pembelajaran semesternya ya sudah saya sampaikan kepada kalian ya. Saya tidak memberikan banyak referensi, hanya 5 buku saja yang kalian harus cari di internet, pasti dapat ya. Jadi totalnya ada 16 kali pertemuan, dan materi yang sudah saya berikan kepada kalian itu materi sampai ujian tengah semester. Baik itu dipelajari, maka kita masuk ke materi pertemuan pertama, ilmu sosial dasar ya. Jadi silakan ya, boleh disimpan di HP-nya, boleh di print ya. Tetapi juga harus disimpan di emailnya juga, takutnya kehilangan ya. Ya, ilmu sosial dasar adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Jadi ada fenomena sosial. Nah, fenomena sosial apa yang terjadi di masyarakat itu harus kalian sikapi dengan arif dan bijaksana. Ada fenomena sosial apa yang terjadi sekarang, yaitu kunjungan apostolik ya, Bapak Suci Paus Fransiskus di Indonesia. Ini adalah kunjungan Paus yang ketiga ya. Dan kunjungan yang terakhir itu tahun 1989, 35 tahun yang lalu. Kalian pun belum lahir. Nah, sekarang adalah kunjungan yang bersejarah. Nanti Paus berikutnya entah kapan mengunjungi Indonesia, bisa cepat atau lambat. Tapi tidak mungkin dalam waktu yang ya durasinya mungkin ya lebih daripada 5 atau 10 tahun yang akan datang. Dan waktu itu usia kalian sudah mencapai usia dewasa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, fenomena sosial itu terjadi ya seperti sekarang. Fenomena apa yang kalian harus hadapi dalam sistem belajar? Ada dual mode system. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Ya. Jadi kalian harus mengoptimalisasi ya pembelajaran itu dengan menggunakan berbagai macam sistem. Tetapi kita menggunakan sistem yang sangat ya mempermudah kalian. Ya. Maka sebagai mahasiswa kalian harus memiliki kuota. Saya sarankan kalian ini sebenarnya kuotanya lebih bagus kalian berlangganan misalnya per 6 bulan. Ya. Karena apa? Kalau membeli kuota terus itu boros. Atau misalnya di kos itu kalian memasang wifi ya, wifi bersama ketimbang menggunakan paket. Nah, wifi bersama koordinasikan dengan misalnya ya ibu kosnya atau bapak kosnya atau ibu kontrakannya ya, boleh enggak pasang wifi di sini. Asal dibayar, jangan enggak dibayar. Tapi kalau kalian menggunakan paket, akibatnya ya oh, saya tidak dapat sinyal lah, inilah. Nah, ini persoalan yang harus dihadapi. Nah, itu fenomena. Jadi fenomena ini menjadi persoalan ketika kalian tidak mau menghadapi fenomena ini. Itu fenomena ya. Jadi tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman dasar tentang konsep, teori, dan realitas sosial yang ada di sekitar kita. Realitas sosial. Realitas apa yang harus kalian hadapi sekarang? Realitas sekarang kalian mahasiswa. Itu realitasnya. Nah, sebagai realitas mahasiswa, otomatis kalian harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ya, seoptimal mungkin. Kalian harus mempersiapkan meja belajar dengan baik ya. Ini kalau di tempat kos atau di asrama yang tidak ada meja belajar, itu akan merepotkan. Merepotkan banyak orang, misalnya minjam ya. Ke siapa atau siapa kan. Nah, ini fenomena sosial ini menjadi penting dan realitas sosial itu.
Jadi sebagai mahasiswa, kita tidak lagi ya bergantung dengan orang tua. Jadi kita harus memiliki pemahaman ya. Nah, itu ada yang chat dengan saya tidak bisa masuk. Nah, saya tidak tahu apakah kapasitasnya yang di Google Meet oleh ketua kelas ini ya. Nah, coba disampaikan kepada temannya itu, ketua kelas yang tidak bisa, itu mengapa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, realitas sosial apa yang kita akan hadapi? Realitas sosial bahwa kita mahasiswa. Nah, itu realitasnya. Jelas ya? Realitasnya kita mahasiswa. Mahasiswa apa? Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Itu realitas. Jadi kalau orang menghindar dari realitas, itu berarti dia berbohong. Oh bukan, saya mahasiswa Fakultas A, saya mahasiswa Fakultas B. Tidak. Realitas Anda harus menyampaikan realitas itu kepada masyarakat. Kepada orang tua kalian. Jangan sampai orang tua kalian tidak tahu kalau kalian masuk di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Jangan sampai orang terdekat kalian tidak tahu, misalnya paman bibi, mak tua, pak tua, abang kakak, ya, adik. Ya, ini realitas. Realitas yang harus kalian sampaikan. Maka ilmu sosial dasar itu membedah, ya, baru membedah ya. Bukan sebagai pisau analisis, tetapi membedah dulu. Jadi ilmunya ini kalian pelajari dulu supaya kalian mampu untuk melihat realitas sosial itu. Ya. Nah, ilmu ini seringkali menjadi pengantar atau pondasi bagi pemahaman lebih lanjut dalam bidang-bidang ilmu sosial lainnya. Nah, ilmu sosial dasar ini adalah ilmu dasar ya. Dia sangat dasar sekali. Kalau kita belajar IPS, ilmu pengetahuan sosial itu baru ilmu pengetahuan sosial. Tapi ilmu sosial dasar ini adalah ya, kalau kita membuat yang namanya moral fundamental, nah, kalau ilmu sosial dasar ini fundamentalnya itu adalah ini, ilmu sosial dasar. Nah, kalau kita sebagai ya calon katekis atau kita masuk ke PKK ya, pendidikan keagamaan Katolik ini, ada namanya pastoral dasar. Nah, pastoral dasar itu harus kalian kuasai ilmunya. Jadi jangan sampai kalian tidak memahami arti kata pastoral dan arti kata pastoral dasar. Jadi di semester 1 ini kalian harus memiliki yang namanya ya giat. Ya. Maka ilmu sosial dasar ini ya, ini pondasi bagi pemahaman lebih lanjut dalam bidang-bidang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, ya, antropologi, ekonomi, politik dan psikologi sosial. Jadi ilmu sosial dasar ini merupakan ya pondasinya. Nah, aspek-aspek utama dalam ilmu sosial dasar, yang pertama manusia sebagai makhluk sosial. Jadi, kalian ini manusia. Manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kalian harus mengenal ya, lingkungan kalian. Pertama, lingkungan apa yang kalian kenal? Ya. Lingkungan yang paling harus kalian kenal adalah lingkungan tempat tinggal kalian sendiri, yaitu rumah kalian. Jangan sampai kalian tidak mengenal rumah kalian. Ya, jadi rumah kalian itu harus kalian kenal. Mengapa harus dikenal? Nah, itulah kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Rumah yang pertama adalah keluarga. Nah, itu. Jadi kalian harus mengenal ayah kalian, ibu kalian, pak tua kalian, mak tua kalian. Ya, tetapi di dalam rumah dulu. Kalian harus mengenal namanya, lahirnya kapan. Ya, jangan sampai kita tidak tahu nama mama kita, tidak tahu nama bapak kita, lahirnya di mana, kapan mereka menikah. Nah, itu kalau Anda sampai tidak tahu, berarti Anda mulai meninggalkan ciri-ciri makhluk sosial. Kalian harus kenal adik kalian, kalian harus kenal kakak kalian, abang kalian. Mungkin ada yang sudah memiliki ipar, ya, atau sudah memiliki abang ipar, kakak ipar. Itu harus mengenal. Nah, itu harus kita kenal. Jangan sampai kita tanya, abangmu sekolah di mana? Tidak tahu. Adikmu sekolah di mana? Tidak tahu, tidak ngurus. Nah, itu adalah ciri-ciri manusia individualis yang akan sulit beradaptasi. Ya, kita kan harus adaptif nih. Kita menjadi katekis harus adaptif.
Jadi manusia sebagai makhluk sosial membahas bagaimana manusia hidup dan berinteraksi dalam kelompok, Jadi mengapa ya saya menunggu ketua kelas itu untuk mengaktifkan semuanya. Sampai tadi pun baru ada beberapa orang yang belum masuk dalam grup. Mengapa? Maka saya tanya dengan ketua kelas, apakah mereka mau masuk dalam kelompok ini? Kalau tidak, ya otomatis realitasnya nanti yudisiumnya akan dapat nilai E. Ya. Jadi kalau tidak masuk dalam grup ini, kalian akan ya menjadi pribadi individu yang tidak akan bersaing dalam level sosial. Kalian ini kan ada persaingan yang sehat. Maka harus berinteraksi dalam kelompok. 48 kalian ini harus saling mengenal. Minimal nama dulu. Setelah nama, mulailah ke masalah sosial lainnya. Bapaknya siapa, mamanya siapa. Nah, persoalan ketika kita ingin berkenalan, ada orang, mohon maaf, dia tidak mengenal bapaknya, tidak mengenal mamanya, dia anak tiri, atau bagaimana. Nah, ini harus dibedah dulu. Ya, posisinya. Oh, saya ini anak angkat, malu. Ya kan? Tidak bisa, oh saya ini anak tunggal. Oh, saya ini banyak saudara. Ini tidak bisa. Realitas sosial itu harus kalian jelaskan kepada kelompok kalian ini. Serta bagaimana interaksi tersebut membentuk budaya, norma, dan nilai-nilai sosial. Nah, saya dengar sudah ada kelas. Itu membentuk budaya, norma, dan nilai-nilai sosial. Datang tidak bendahara ini? Kok saya tidak ada lihat gambarnya di sini? Karena saya menggunakan handphone ya. Ada nggak bendaharanya? Ada ya? Ada? Ada Pak. Ada. Dia menutup mulutnya. Apakah ini? Nah, realitasnya ketika kalian ikut online seperti ini, kalian tidak boleh mengerjakan pekerjaan lain. Itu sama dengan kalian tidak mengikuti realitas sosial. Nah, jadi real gitu ya. Jadi begini, kita ini bisa merasakan kehidupan orang, tetapi kita tidak merasakan kehidupan kita. Jadi kata Paus Fransiskus tuh, kalau kita ingin merasakan kehidupan orang, kita harus menyentuhnya. Ya, menyentuhnya. Jadi kalau kalian senang makan bakso, tapi kalian menjelaskan bakso, tapi tak pernah makan bakso, ya kalian hidup dalam ya, bukan realitas. Begitu ya. Kalian suruh orang misalnya ya, makan nasi campur. Tapi tidak pernah makan nasi campur misalnya. Ya. Jadi realitas itu harus kalian mampu rasakan, tetapi tidak boleh kalian terjerumus. Misalnya realitas kejahatan, narkoba misalnya. Ya, atau mabuk-mabukan. Itu realitas sosial. Tetapi ada dampak positif dan negatifnya. Nah, yang positif kalian rasakan, yang negatif ya harus kalian hindari. Nah, itu realitas sosial. Nah, sekarang kita bicara tadi, ya sudah saya gambarkan. Sekarang yang kedua itu struktur sosial. Ya, mempelajari tentang organisasi masyarakat termasuk kelas sosial. Sekarang kalian sudah membentuk kelas-kelas nih. Ada ketua, ada wakil ketua, sekretaris, bendahara, ada perangkat-perangkat kelas. Ya. Jadi struktur sosial itu sudah terjadi. Ya. Ini ada yang bicara ya, berisik, bisa dinonaktifkan dulu. Ya. Jadi mempelajari tentang organisasi masyarakat termasuk kelas sosial, stratifikasi, institusi, dan peran yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat. Jadi ada stratifikasinya, ada stratanya. Sekarang ketua kelas itu berperan untuk mengumpulkan kalian. Kalau ketua kelasnya tidak becus, pasti 48 orang ini tidak berkumpul dalam satu grup. Lalu ketua kelasnya harus memiliki skill membuat Google Meet. Nah, itu bagian dari stratifikasi. Jadi ada pemimpin, kemudian ada yang disebut dengan institusi. Ya. Jadi ini menjadi persoalan yang harus kalian hadapi. Nah, minta tolong ada yang nonton televisi atau apa, tolong dimatikan dulu televisinya.
Ini feedback dia masuk ya. Ya. Dan peran yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat. Nah, jadi sebelum kita masuk di kelas masyarakat itu kita harus belajar itu. Berikutnya yang ketiga, kebudayaan. Melihat bagaimana budaya mempengaruhi perilaku dan cara berpikir individu serta bagaimana budaya dipertahankan dan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tadi kalau ada yang mengikuti misa, ya, saya mengikuti misa hibrid di Paroki Bunda Maria Jeruju, atau yang mengikuti misa online. Kalau misa hibrid kita bisa menyambut karena pastornya sudah standby. Kalau misalnya live, kita hanya komuni batin. Nah, dalam doa umat itu, ya, jelas di situ ada unsur budayanya. Ada yang menggunakan pakaian daerah, ada yang menggunakan bahasa daerah. Ada yang menggunakan bahasa Jawa, ada yang menggunakan bahasa Toraja, ada yang menggunakan bahasa Batak, ada yang menggunakan bahasa Dayak, ya tadi ya. Kalau kalian ikut, ya. Kemudian ada yang menggunakan bahasa Papua, ya. Nah, ini luar biasa. Ya. Mengapa gereja melihat bahasa itu begitu penting dan memasukkannya ke liturgi? Tujuannya adalah bahwa kebudayaan ini merupakan suatu yang mempengaruhi perilaku dan cara berpikir individu serta bagaimana budaya dipertahankan dan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Persoalannya, apakah kita sebagai misalnya bersuku Dayak, Dayak ini kan banyak variannya, ada ratusan. Apakah kita mengetahui bahasa Dayak? Nah, ini persoalan. Mengapa itu tidak ditransmisikan? Mengapa kita lebih banyak? Ya, kita harus paham bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia bahasa persatuan. Mengapa bahasa budaya ini ditinggalkan? Ini persoalan. Dan itu nanti menjadi kajian kalian. Apalagi kalian bertugas di daerah-daerah tertentu yang memang lebih banyak hubungan dengan relasi manusia menggunakan bahasa daerah. Ya. Saya misalnya ya, lahir di kota Pontianak. Ya. Saya harus berbahasa Bekati itu belajar 7 tahun di Bengkayang. Nah, itu persoalan kebudayaan. Mengapa saya harus belajar? Ya, karena ada sesuatu yang utama yang harus kita pahami. Itu tadi, perilaku-perilaku sosial tadi itu. Kemudian keempat, perubahan sosial. Ya, menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat seperti teknologi, ekonomi, dan interaksi antar budaya. Nah, teknologi ini kan sekarang perubahan sosial nih. Kita bisa belajar, rileks, santai. Ya, kita menggunakan media Google Meet yang disediakan oleh platform Google. Ya. Jadi ini platform yang gratis, tetapi kalau kita pakai Zoom, ini kita harus membayar, ya. Tapi kalau Zoom yang gratis juga hanya kapasitasnya tidak banyak. Nah, ini adalah teknologi, ya. Jadi perubahan sosial misalnya teknologi, ekonomi, nah ekonomi sekarang, ya. Kalau kalian lihat Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri ini adalah sekolah tinggi yang paling murah. Boleh kalian cek ya, paling murah. Kalau tidak percaya silakan. Silakan kalian bandingkan itu ya, UKT di perguruan apalagi swasta ya. Ya swasta tuh ya. Ini perguruan tinggi paling murah. Bukan murahan. Biayanya relatif sangat murah. Mengapa? Karena dia negeri. Ya. Kemudian dia ya adaptif. Dia berada di pusat yang strategis. Walaupun dia di Parit Haji Munsin, tetapi kalau kalian keluar sudah masuk ke daerah ya, jalur ya kalau kita mau ke Supadio kan udah pakai jalur internasional tuh. Ya, sekarang jalur nasional lah. Dan kalian tidak jauh dari kota Pontianak. Apa yang terjadi putaran ekonomi di situ? Kalau kalian beli nasi goreng di Parit Haji Munsin, itu mungkin murah. Tapi kalau kalian keluar sedikit di Ayani, itu lebih mahal. Ya. Jadi persoalannya, harga itu bukan murah dan mahal. Tapi persoalannya, ekonomi itu, dia terjadi perubahan sosial. Gaya hidup, gaya beli misalnya. Sekarang, kalau kalian mendapat uang
untuk 1 bulan berapa misalnya. Kalau untuk tempat kos antara 500 sampai 1 juta lah ya, 1 bulan. Itu tergantung tempat kosnya. Rata-rata sekarang sekitar itulah. Saya ambil range-nya ya. Kemudian itu kalian harus membayar misalnya. Ya. Lalu kalian kalau makan itu apakah bisa 1 hari itu 50.000? Ya kan? Makan pagi, makan siang, lalu makan malam. Apakah bisa enggak? Misalnya ya. Nah, realitas sosialnya apa yang terjadi? Kalau kalian mengurangi makan, akibatnya akan terjadi yang namanya kekurangan gizi. Ya. Ya. Atau terjadi kurang nutrisi gitu. Nah, persoalan kan, lalu kalian menggunakan sepeda motor, apakah cukup bensin 10.000? Ya. Jadi total yang harus kalian keluarkan itu untuk biaya ya. Makanya lebih efektif ketika kita berada di dekat kampus, kita bisa jalan kaki, tidak mengeluarkan ongkos bensin. Ya, atau kalau kita misalnya jauh tinggalnya, ya, kita membawa bekal makanan udah disiapkan dari rumah. Jadi kita tidak membeli, sehingga biaya yang 60.000 itu bisa menjamin hidup kalian sampai 24 jam. Ya kan? Ini persoalan. Kemudian interaksi antar budaya. Nah, kalian memang sesama Katolik, tetapi ada suku-suku yang berbeda dan juga daerah-daerah yang berbeda. Walaupun sukunya Dayak, tetapi memiliki budaya yang mirip, tetapi ada juga perbedaan. Apalagi kalau misalnya yang dari luar Kalimantan misalnya, ya, cara menyapa kawan juga beda begitu. Nah, ini yang harus kalian pahami sebagai mahasiswa yang mempelajari ilmu sosial dasar.